Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putra Rusli dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah fisiologi dan tingkah laku ikan. Materi yang pertama yaitu fisiologi pencernaan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Ilmu fisiologi tersebut mencakup fisiologi virus, fisiologi bakteri, fisiologi tumbuhan, fisiologi ikan, fisiologi pencernaan, fisiologi pernapasan, fisiologi pertumbuhan, fisiologi reproduksi, dan sebagainya. Persamaan antar sel. Setiap sel memerlukan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Semua sel mempunyai nutrien yang sama jenisnya. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Mekanisme umum perubahan nutrien menjadi energi pada semua sel dasarnya adalah sama, dan semua sel juga mengirimkan hasil-hasil akhir reaksi kimia ke dalam cairan sekitarnya. Sel mampu untuk hidup, tumbuh, dan melakukan fungsi khususnya selama tersedia oksigen, glukosa, ion, asam amino, dan asam lemak. Sel sebagai unit hidup tubuh. Unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Tiap organ merupakan kumpulan banyak sel yang tidak sama yang bersama-sama digabungkan oleh struktur penyokong intersel. Komponen yang menyusun sel. Sel hewan meliputi membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retrikulum, endoplasma, dan sel tumbuhan meliputi dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retrikulum, endoplasma, nukleolus, mitokondria, vakuola, badan Golgi. Transport melalui membran sel. Transportasi zat-zat dibagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Transportasi aktif adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transportasi pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis. Adapun transportasi aktif berlangsung melalui proses transport aktif, eksitosis, dan endositosis. Transport pasif, difusi. Difusi dapat terjadi melalui membran ataupun tidak melalui membran. Dalam tingkatan sel, difusi dapat diartikan perpindahan molekul sel dari konsentrasi molekul tinggi menuju konsentrasi molekul rendah. Osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semi-permeabel. Semi-permeabel berarti membran tersebut hanya bisa dilalui oleh molekul air atau molekul-molekul seukuran dengan air. Osmosis dapat diartikan sebagai gerak cairan yang encer menuju cairan yang pekat melalui membran semi-permeabel. Transport aktif terjadi apabila sel secara aktif memindahkan zat-zat melewati membran sel dengan menggunakan energi. Misalnya, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Energi yang digunakan untuk transport aktif ini dapat dari pemecahan ATP menjadi ADP, fosfat, dan energi. Glukosa tersebut akan berkaitan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Contoh transport aktif yang paling sering muncul adalah mekanisme pompa natrium kalium. Mekanisme pompa natrium kalium akan memompa ion kalium dan memompa keluar ion natrium. Bersamaan dengan itu, ion akan melekat pada protein dan fosfat akan lepas-lepasnya fosfat menyebabkan bentuk kembali seperti semula. Ion akan masuk ke dalam sel. Ion akan melekat pada protein di dalam membran sel. Melekatnya fosfat pada protein menyebabkan protein berubah bentuk. Perubahan bentuk protein membuat ion keluar dari dalam sel. Eksositosis terjadi apabila terdapat molekul-molekul berukuran besar
yang tidak dapat ditransportasikan melalui mekanisme transport aktif. Eksositosis keluar dari sitos merupakan mekanisme transport molekul keluar dari sel dengan cara membentuk vesikula. Suatu sel akan membentuk vesikula apabila akan mengeluarkan suatu molekul. Vesikula bersama molekul yang dilingkupinya tersebut akan bergerak menuju membran sel. Setelah melekat dengan membran sel, molekul yang dibawa vesikula akan dikeluarkan dari dalam sel. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Endositosis berasal dari endon yang berarti dalam dan sitos yang berarti sel. Mekanismenya, suatu sel akan membentuk vesikula dengan cara menjulurkan bagian luar membran sel. Terdapat dua jenis endositosis, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis adalah proses endositosis berupa cairan. Fagositosis adalah proses endositosis tidak berupa cairan, misalnya bakteri. Ikan sebagai hewan air. Sebagai hewan air, ikan harus dapat mengetahui kekuatan maupun arus, karenanya ikan dilengkapi dengan linea lateralis. Perbedaan konsentrasi antara medium tempat hidup dan konsentrasi cairan tubuh memaksa ikan melakukan osmoregulasi untuk mempertahankan konsentrasi cairan tubuh akibat difusi dan osmosis. Bila tidak dilakukan, maka ikan laut dapat menjadi ikan kering yang asin dan ikan air tawar dapat mengalami kematian akibat kelebihan air. Hewan darat dan air sama-sama memerlukan oksigen untuk bernapas. Rendahnya kandungan oksigen di dalam air menyebabkan hewan air harus memompa sejumlah besar air ke permukaan insang untuk mengambil oksigen. Bersamaan dengan itu, insang juga harus mengeluarkan ion berlebih yang masuk ke dalam tubuh. Ikan tidak dapat mempertahankan suhu tubuh yang berbeda dengan lingkungan. Agar suhu tubuhnya tetap stabil, ikan melakukan pergerakan, misalnya diurnal, nokturnal, musiman, dan lain-lain. Apabila suhu air menjadi hangat, maka ikan-ikan akan bergerak ke bawah ke bagian yang lebih dingin atau bermigrasi ke tempat lain, demikian pula sebaliknya. Manfaat mempelajari fisiologi. Dapat diketahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang merangsang maupun penghambat kerja suatu organ. Pengetahuan mengenai sistem hormonal pada ikan membantu ikan dalam pengembangan budidaya dengan teknik hipofisasi untuk mempercepat kematangan telur dan pemijahan. Fisiologi pencernaan membahas mengenai proses pencernaan dan penyerapan makanan, menyangkut struktur alat pencernaan atau tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan. Biokimia dari bahan yang terkait dengan proses pencernaan atau zat makanan, enzim, mukus, asap, klorida, cairan empedu, hormon. Mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan yaitu mekanisme fisik dan kimia serta interaksi antara komponen-komponen yang terkait dengan pencernaan dan penyerapan sehingga makanan dapat dicerna, diserap, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh tubuh ikan. Materi yang kedua yaitu organ pencernaan. Kategori hewan berdasarkan apa yang dominan dimakan. Herbivora lebih banyak makan bahan dari tumbuhan. Karnivora makan bahan makanan berasal dari hewan. Detrivora memakan detritus. Omnivora memakan kombinasi antara tumbuhan dan hewan. Plankton feeder memakan zoo dan fitoplankton. Alat pencernaan berkaitan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makan, kebiasaan memakan. Kategori ikan, umur, stadia hidup. Struktur dan fungsi alat pencernaan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut rongga, mulut parsni, ospagasus, lambung,
pylorus, usus, rektum, dan anus. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mulut mengawali proses pencernaan pada ikan. Posisi bervariasi tergantung kebiasaan makan ikan. Ukuran bukan mulut berhubungan dengan ukuran pakan. Berfungsi untuk memasukkan makanan. Posisi mulut pada ikan bermacam-macam, antara lain terminal yaitu mulut terletak di ujung hidung, contoh ikan mas. Subterminal yaitu mulut terletak dekat ujung hidung, contoh ikan kuno. Superior yaitu mulut terletak di atas hidung, contoh ikan julung-julung. Interior yaitu mulut terletak di bawah hidung, contoh ikan pari. Rongga mulut. Pada lapisan permukaan terdapat sel penghasil lendir, teste rector atau teste bud. Ada ikan yang memiliki gigi atau organ keras untuk penghancur makanan. Terdapat lidah, penebalan tulang adhedon di dasar mulut, diselimuti lapisan sel mucus dan organ pengecap test bud. Pada bagian langit-langit bagian belakang terdapat organ palatin yang berfungsi untuk mengatur kelebihan dan pemompaan air. Parsin. Bagian kanan kiri segmen faring terdapat insang atau tapis insang, tempat terjadinya penyaringan makanan atau feeder. Gigi faring berfungsi untuk menyobek dan menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Kadang masih ditemukan organ pengecap. Oesophagus. Permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung, mengandung lendir untuk membantu penelan makanan. Pada ikan laut berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif sehingga konsentrasi garam air laut menurun sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum. Segmen oesophagus terdiri atas 4 lapisan jaringan: lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot, lapisan sereus atau adventris. Lambung. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Kapasitas lambung bervariasi tergantung jenis ikan. Pada ikan tidak bergigi atau herbivora terdapat gizzard, lambung khusus yang berperan untuk menggerus makanan. Berdasarkan bentuk anatomis, lambung menjadi 3 tipe, antara lain bentuk memanjang, biasanya pada ikan herbivora bertulang sejati. Berbentuk sifon terdapat pada sebagian besar ada ikan teleostei. Lambung kareka terdapat pada ikan Polypterus amia anguilla. Pylorus. Pylorus merupakan segmen yang terletak lambung dan usus depan sangat menyolok karena ukurannya mengecil, karena adanya penebalan lapisan otot melingkar. Berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan cim dari lambung ke usus. Selama makanan yang berbeda pada lambung belum berada pada viskositas tertentu, maka pylorus tetap akan berperan sebagai penghalang masuknya makanan ke arah usus depan. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Bentuk serta diameternya relatif homogen mulai dari depan sampai belakang. Usus berfungsi sebagai penyerapan seri makanan. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung secara anatomis sulit dibedakan antara usus dan rektum. Katup rektum terbentuk karena adanya penebalan lapisan submukosa dan lapisan otot. Berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Anus, saluran pengeluaran terujung dari saluran pencernaan pada telostel anus
terletak di depan saluran genital. Ikan-ikan yang bentuk tubuhnya membundar seperti ikan petek tambahkan manfish, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Selanjutnya kita bahas perkembangan alat pencernaan. Alat pencernaan ikan berkembang menuju arah kesempurnaan. Sejalan dengan pola pertumbuhan, dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Berbeda antara jenis ikan yang satu dengan yang lain. Kondisi lingkungan yang satu dengan kondisi lingkungan yang lain. Materi yang ketiga, enzim pencernaan. Bahan dasar enzim adalah protein disintesis dalam sel, dikeluarkan melalui eksitosis. Enzim yang digunakan di dalam sel itu sendiri intracellular detection. 1. Konsentrasi enzim dan substrat. Pada waktu tertentu, peningkatan konsentrasi enzim menyebabkan peningkatan secara proporsional jumlah substrat yang ditransformasikan, tapi ada batas maksimumnya. Jika substrat terus ditingkatkan, maka kurva cenderung mendatar. 2. Suhu. Kecepatan reaksi enzim meningkatkan seiring dengan meningkatnya suhu. Energi panas untuk sistem reaksi tersedia lebih banyak sehingga pembentukan kompleks menjadi aktif. 3. pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan enzim memiliki pH optimum yang mendekati netral. 4. Inhibitor. Inhibitor analog dengan substrat enzim. Keberadaannya akan berkompetensi dengan substrat untuk meningkat bagian aktif. Cara kerja enzim. Terdapat dua teori yang telah dikenal luas tentang cara kerja enzim. 1. Teori Key and Locke. Sesuai teori ini, masing-masing enzim memiliki area spesifik disebut situs aktif yang dimaksudkan untuk substrat tertentu untuk mendapatkan terpasang. 2. Teori induced feed. Teori ini juga mendukung hipotesis gembok dan kunci bahwa situs aktif dan substrat cocok dan bentuk mereka saling melengkapi. Menurut teori induced feed, bentuk situs aktif tidak kaku. Enzim pencernaan. Aktivitas enzim tergantung pada konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim meningkatkan jumlah substrat yang ditransformasi meningkat. Suhu 0-40 derajat Celcius. Kecepatan reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu 45 derajat Celcius. Peningkatan suhu menurunkan kecepatan reaksi karena terjadi denaturasi. Inhibitor adalah senyawa yang menyebabkan terhambatnya aktivitas enzim. Klasifikasi enzim pencernaan. Enzim yang berperan dalam proses pencernaan termasuk kelompok enzim hidrolase, yaitu enzim yang mengatalis substrat pada kondisi basah. Materi yang keempat, pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pengambilan makanan. Faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan dari dalam rasa lapar. Penurunan kadar metabolit darah karena digunakan dalam proses metabolisme sel. Laju metabolisme terkait dengan musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Dari luar, adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti taste bud, organ olfaktori, penglihatan, sistem garis, rusuk, elektroseptor, dan lain-lain. Interaksi kedua faktor tersebut akan menentukan aktivitas makan ikan. Berdasarkan cara makan ikan dapat dikelompokkan dalam A. Predator memangsa ikan lain. Grazer mencabik tumbuhan hingga menjadi kecil. Menyaring untuk makanan mendapatkan makanan. Seeker, ikan-ikan pemakan dasar. Parasit, menghisap cairan tubuh hewan lain. Proses mendapatkan makanan pada ikan, searching menggunakan penglihatan.
pendengaran, pendeteksi getaran, detection, mendeteksi dan mengidentifikasi jenis makanan. Pursuit atau perburuan, mengikuti mangsa secara hati-hati. Food intake, menangkap mangsa menggunakan mulut. Seleksi ukuran rasa, ukuran mangsa besar yang akan dimuntahkan atau dicabik-cabik. Pencabikan makanan, jenis ikan tertentu, makanan dihancurkan ditelan. Ukuran makanan terlalu besar atau keras sehingga sulit dicerna. Bukovering sangat efektif karena adanya berbagai macam gigi dengan berbagai corak mekanisme kerjanya. Penelan makanan, makanan utuh atau partikel dalam bukovering didorong esofagus lambung. Adanya kontraksi otot bergaris pada esofagus depan. Adanya lapisan mukus pada permukaan esofagus. Gerakan atau kontraksi otot pada saluran pencernaan. Saluran pencernaan memiliki dua lapisan otot, yaitu 1. Otot memanjang, 2. Otot melingkar. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan dapat didekati melalui pengukuran laju pencernaan. Adanya gambaran tentang pergerakan makanan pada saluran pencernaan menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses bertahap sehingga akhirnya akan dimanfaat oleh tubuh, dan komponen yang tidak dapat dicerna akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Materi selanjutnya, pencernaan makanan. Prinsip pencernaan makanan, proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. 1. Proteinase, bahan organik dengan berat molekul yang tinggi tersusun oleh sejumlah asam amino yang disatukan dalam ikatan peptid. Terbagi dua, yaitu endopeptidase, berperan sebagai katalisator dalam menghidrolisis rantai peptida bagian tengah dan rantai peptida spesifik. Ekosipeptidase, mengatalis dan melepaskan ujung asam amino. 2. Lipase dan esterase, enzim yang berperan sebagai katalisator dalam menghidrolisis trigliserida disebut lipase. Proses penting dalam pencernaan lemak, emulsifikasi untuk menurunkan tegangan permukaan lemak. Pencernaan oleh lipase. 3. Karbohidrase, enzim karbohidrase secara bertahap akan menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi senyawa karbohidrat sederhana yang siap untuk diserap oleh dinding usus. Dan materi yang terakhir, penyerapan zat makanan. A. Prinsip penyerapan zat makanan. Makanan dalam bentuk larutan diserap sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Difusi sederhana, difusi dengan bantuan bahan pengangkut, transport aktif, osmosis, endositosis. B. Tempat penyerapan zat makanan. Zat makanan yang telah dicerna, senyawa sederhana ke seluruh tubuh. Ikan proses penyerapan epitelium usus. Ikan primitif tidak memiliki mikrofili, rambut bergetar atau silia. C. Membran sel sebagai tempat penyerapan zat makanan. Sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit. Dinding sel tersusun oleh dua lapis lemak. D. Mekanisme penyerapan. Zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. Zat yang dapat melewati membran sel. Membran sel bersifat permeabel. Zat yang larut dalam lemak, zat yang tidak bermuatan asam amino, asam lemak, gliserol, gula sederhana, air elektrolitit. Zat yang tidak dapat melewati membran sel. Membran bersifat impermeabel, tidak dapat melewati membran. Zat gula, pasti pusrida,
protein zat yang larut dalam pelarut organik. Oleh karena itu, membran bersifat selektif variabel atau semi variabel. Penyerapan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Makanan yang sudah dicerna halus sekali kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Penyerapan yang utama terjadi di dalam usus. Untuk menyerap sari makanan tersebut, dinding usus mempunyai jonjot-jonjot agar permukaannya lebih luas. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.